login di satu sistem yang kita buat, atau login dimana kita hanya bisa login di satu device. Ya, ini misalkan kita hanya mau login di Chrome, berarti ketika kita buka login di Firefox, dia tidak akan berfungsi atau tidak akan masuk ke halaman yang kita inginkan. Seperti contoh seperti ini, saya login di Firefox, saya masukkan admin, lalu passwordnya, lalu submit. Nah, dia akan masuk ke dalam dashboardnya, katakanlah ini dashboard. Nah, ketika ini kita masukkan di tempat yang berbeda, atau ketika orang lain berusaha untuk login ke akun kita, maka dia akan menolaknya karena kita sudah login di tempat yang berbeda atau sudah kita gunakan akun kita. Seperti ini tadi, admin, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita submit. Nah, dia maka ada keterangan Anda sudah login di device lain. Nah, syarat untuk bisa login ke halaman yang berikutnya, ya ini kita harus logout terlebih dahulu di sini. Nah, ketika ini udah logout, kita balik lagi ke sini, kita refresh, lalu di sini kita masukkan admin 1, 2, dan 3. Nah, dia akan masuk ke device yang lain. Nah, kalau kita masukkan lagi di Chrome, misalkan kita copy linknya, lalu kita paste di sini, lalu kita masukkan admin 1, 2, 3. Nah, Anda sudah login di device lain. Oke. Nah, syarat-syarat yang harus kita perlukan untuk membuat sistem seperti ini cukup mudah, teman-teman. Ini jangan lupa di logout. Teman-teman bisa buatkan database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database-nya bernama YouTube, lalu tabelnya login dengan struktur table seperti ini. Teman-teman bisa di pause dulu videonya, lalu diisikan seperti ini. Ada ID, lalu auto increment, lalu ada dia primary key, lalu ada username, password, active, status, created date, sama last login. Oke, jika teman-teman sudah selesai membuat struktur tabelnya, jangan lupa teman-teman download kode initernya, karena kita akan menggunakan file dari kode initer, framework dari kode initer. Nah, teman-teman bisa klik download yang versi 3. Nah, di sini saya sudah ada ya, sebelumnya saya udah pernah buat di sini, lalu saya hapus lagi, lalu saya buat ulang. Nah, ini saya remove, kita buat ulang, kita coding bareng. Nah, ini yang saya buat. Oke, teman-teman bisa pergi ke config, kita setting terlebih dahulu auto load, lalu di auto load teman-teman bisa tuliskan ini, tambahkan ini di baris ke-61. Jika sudah, ke helper seperti ini, lalu coba teman-teman kalau sudah ke confignya jangan lupa base URL nya kita buat seperti ini, disesuaikan sama nama folder teman-teman. Nah, berhubung ini kita berarti YouTube, lalu di sini one device seperti ini. Nah, ini yang udah pernah saya buat. Di sini masih nyangkut login M di auto load, abaikan saja. Ini bisa kita hapus seperti ini. Nah, ini kita copy, lalu masukkan di sini. Teman-teman disesuaikan ya. Oke, lalu index.php nya dihapus. Kalau sudah dihapus, teman-teman ke sini, ke folder, klik kanan new file, lalu tuliskan nama .htaccess, lalu kopikan yang ini bisa didapatkan di
website Code Editor. Teman-teman bisa buka website Code Editor, lalu ke documentation. Oke, ke documentation pilih yang versi 3 online, lalu pilih ke general topic, Code Editor URLs, klik, lalu scroll ke bawah dikit. Nah, ini kopikan, lalu dipastekan di dalam file .htaccess. Oke, jika sudah di save, lalu kita mulai coding membuat sebuah controller baru. Ya, ini tuliskan di controller namanya login.php. Lalu di sini .php seperti ini. Oke, jika sudah teman-teman bisa coding seperti ini buat controller baru. Teman-teman bisa buat controller baru. Oke, teman-teman bisa buat controller baru. Lalu di sini dituliskan kita coding seperti ini, $data seperti ini. Teman-teman bisa ikuti. Lalu kita passing datanya. Oke, jika sudah, teman-teman kita buat file login ya, di view, folder view, new file, save, paste, login.php. Oke, kita ambil aja dari template Bootstrap seperti ini. Teman-teman bisa ambil saja menggunakan template Bootstrap ke documentation, lalu yang ini di copy, pastekan di sini, lalu kita ubah sedikit sini menjadi container row call md12, lalu di sini ada card seperti ini, lalu carikan form. Nah, yang form ini kita copy, kita pastekan di sini, cukup mudah. Oke, seperti ini. Lalu ini dihapus, ini kita hapus. Lalu jangan lupa kita tambahkan name, username, lalu emailnya diganti jadi teks. Gini, ini kita tulis username, password, tambahkan name, password. Lalu yang ininya tidak perlu, kita hapus saja. Lalu submitnya kita tuliskan submit underscore login, ini ganti dengan login seperti ini. Oke teman-teman, cukup seperti ini. Kita sudah berhasil membuat template dari Bootstrap yang hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa tuliskan ini localhost. Nah, ini portnya, kalau teman-teman tidak memiliki port, abaikan saja jadi seperti ini. Nah, ini berhubung saya ada bentrok port jadi 8080. Lalu di sini foldernya namanya YouTube. Lalu dalam folder YouTube ada nama one device. Lalu di sini kita panggil nama controllernya. Ini login, enter. Nah, seperti ini. Nah, ini agak rapat, kita tambahkan jadi mt3, turunkan. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, teman-teman pastikan di sini kita ganti menjadi helper dari Code Editor form open seperti ini. Ini kita ganti jadi PHP seperti ini.
Nah, ini penutupnya jangan lupa close, save. Kalau kita refresh dia tidak akan berubah apa-apa, sama. Oke. Jika sudah, ini tampilannya kita sudah berhasil. Teman-teman, sekarang kita akan membuat fungsi dari akses loginnya, proses dari loginnya. Oke, kita ke sini ke controller login, lalu di sini tuliskan public function akses login. Penamaannya bebas, saya menggunakan akses login. Teman-teman bisa apapun. Lalu di sini kita akan membuat prosesnya. If set $post name dari si submit ini kita ambil. Oke, seperti ini. Lalu prosesnya itu kita ada username, this input post username tadi, lalu di copy, lalu sini ganti password seperti ini. Lalu di sini kita buat validasinya, this form validation seperti ini. Ini dihapus, saya menggunakan snippet, teman-teman jangan kaget. Oke, sini this form validation set rules. Ini apa? Name-nya username seperti ini ganti jadi username, lalu cukup required saja seperti ini. Lalu ini di copy, gantikan jadi password. Oke, lalu di sini kita buat kondisinya, if this form validation run sama dengan false. Apa nih kalau kita salah atau formnya tidak diisi, kita kasih this session set as data seperti ini. Lalu sini kita kasih error, namanya bebas ya teman-teman ya, pesannya bebas something wrong. Oke, lalu kita redirect ke halaman login seperti ini. Oke, lalu kita akan buat proses jika form diisi. Kita terlebih dahulu kita buat modelnya. Oke, kita set login m.pp seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi public function get by seperti ini. Di sini ada table, ada $data. Sini kita this db get where, lalu table key, lalu sini value, lalu sini row. Oke, karena kita mengambil satu data saja, sini jangan lupa key, lalu sininya value. Oke, jika sudah ini di save, lalu kita panggil di sini ya, di dalam else ini kita panggil jadi buat variabel baru, cek user this. Oh iya, jangan lupa di sini kita passing di autoload modelnya, jadi login
key-nya apa? Key-nya yang kita mau ambil username. Lalu di sini apa yang diketikkan oleh si user, seperti ini. Lalu jika sudah teman-teman buat di sini if dollar seperti ini. Jika data check user tidak kosong, apa yang dilakuin, apa yang kita pinta. Lalu kita buat password verify, kita cocokin passwordnya, panggil oleh password. Lalu yang cek user sini password seperti ini. Lalu dan cek user aktif sama dengan 1. Jika passwordnya benar dan aktifnya adalah 1, maka kita akan ke sini, kita copy, lalu di sini kita buat if. Ini kita akan membuat proses dari ketika loginnya sudah digunakan oleh orang lain. Nah, berarti di sini kita cek user apa tabelnya, status sama dengan 1, maka ini kita direct di sini. Lalu maaf, akun Anda sudah login di device lain, seperti ini. Lalu oke, berarti di sini kita tuliskan else-nya, lalu tuliskan, kita buat session dengan nama, kita buat session nama user underscore id, lalu kita panggil cek user id, seperti ini. Kita buat 3 session. Ini kita ambil dari username nya, ini username. Nah, ini ketika login seperti ini, kita set jadi true. Terus seperti ini, jangan lupa titik koma, lalu kita arahin ke, lalu jangan lupa kita buat this session set user data, ambil yang ini seperti ini, lalu kita ubah datanya status menjadi 1 seperti ini. Lalu last loginnya kita tampilkan di sini, tuliskan that YMDAIS seperti ini. Nah, di atas sini teman-teman jangan lupa tuliskan that default time zone set Asia Jakarta, seperti ini, untuk mendapatkan tanggal hari ini. Kalau sudah, teman-teman bisa ambil sini di db where berdasarkan ID, lalu kita passing yang tadi di sini, ambil jadi cek
user ID seperti ini. Lalu di sini kita ada fungsi update, namanya login get update. Apa yang udah update? Tabel login, lalu di sini $data. Nah, sini kita belum punya get update. Kita buat di sini public function get update, lalu di sini ada table, ada data. Lalu di sini return this db update, nama tabelnya, lalu $data seperti ini. Oke, kalau udah kita redirect ke halaman home. Oke, save. Kita buat halaman home nya, review, save home.php. Kita teruskan seperti ini. Lalu kita tambahkan tombol logout seperti ini. Lalu di sini kita akan buatkan di fungsi satu URL, lalu controllernya apa, login slash logout seperti ini. Save. Lalu kita coba tes, teman-teman. Oh ya, teman-teman jangan lupa diisikan datanya ya. Tambahkan, lalu diisikan di sini. Nah, berhubung saya sudah mengisikan datanya, kita tes. Oh iya, teman-teman, jangan lupa di config database. Teman-teman pastikan di sini sudah memanggil nama database-nya. Database defaultnya apa? Kalau default itu root, kalau passwordnya kosong tinggal dikosongin, jika ada tuliskan seperti ini. Oke, kita tes one device. Sini admin 123. Nah, ini belum ada proses ya teman-teman ya. Nah, kita coba ke halaman login. Di sini kita lupa untuk passing datanya. Di sini login slash, kita panggil yang ini, copy, pastekan sini, lalu refresh, lalu di sini masukkan admin 123. Save. Nah, dia halaman home. Berarti ini udah berhasil ya teman-teman, udah berhasil ya. Berarti di sini kita buat controller baru, namanya home.php. Lalu sini kita bikin seperti ini. Lalu yang ini kita ke login, yang ini copy aja, copy, pastekan di sini, lalu di sini ganti jadi home, lalu ini ganti jadi home, dan save, lalu refresh. Nah, maka akan seperti ini. Oke, itu udah berhasil. Kita sekarang Ctrl Shift Del, teman-teman, kita buat fungsi dan logoutnya, atau kita coba ya, ini kita hapus dulu, clear history. Oke, ini admin 123. Nah, dia nggak bisa nih. Di sini kita akan berarti di halaman login ya, di atas sebelah sini kita bikin di sini add this session as data, error, panggil errornya, nama fungsinya, lalu sini edit penutupnya,
sini, kita copy seperti ini, save, fresh, lalu kita masukin admin 123. Oke, maaf akun Anda sudah login di device lain. Kita cek database-nya. Ini. Nah, ada 111. Kalau kita ubah jadi 0, save, fresh, admin 223. Nah, maka dia akan masuk. Nah, kalau ini kita copy, lalu kita masukkan di sini. Nah, dia masuk ya teman-teman ya. Tapi kalau kita coba di sini, ups, masuk juga nih. Ada yang salah nih teman-teman nih. One device. Oke, berarti di sini di halaman home ya, teman-teman bisa tambahkan session terlebih dahulu. If tanda seru session login kosong, maka redirect ke login. Jadi ketika sessionnya kosong atau belum ada session, maka dia otomatis ngelempar ke login. Kalau ini kita refresh, dia balik ke halaman login. Kalau kita tulis admin 123, maka yang ada, maaf, akun Anda sudah login di device lain. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya untuk cara membuat login, akses login yang hanya bisa digunakan oleh satu user atau satu device. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam titik koma.